Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau bikin lagi untuk romance reading November 2021. Dan untuk yang general reading aku udah buat full ya semua zodiak. Silahkan cek bagi kalian yang belum cek. Oke, dan ini aku mulai lagi dari zodiak Pisces ya, karena terakhir Pisces. Jadi aku ulang lagi dari Pisces. Oke, ini romance untuk November. Ingat, energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu ya. Jadi kalau memang terbalik ya berarti terbalik untuk kamu, karena mungkin di orang lain nggak terbalik. Oke. Dan energinya ini bisa udah bermain di Oktober ini, karena aku bacanya masih di akhir Oktober ya, atau pertengahan Oktober ini. Oke. Atau bahkan bisa terjadi setelah November, who knows ya, setiap dari kita bakal berbeda. Oke, silahkan cek zodiak sun kamu, zodiak moon kamu, zodiak rising kamu, karena banyak masih dari kalian yang ngerasa satu zodiak tanggal dan bulan lahir aja udah pasti kamu. No, enggak ya, setiap dari kita, setidaknya kita kalau pengen tahu general reading di YouTube, kita bisa lihat moonnya kita, sunnya kita, risingnya kita. Jadi 3 zodiak yang kita lihat. Oke. Jadi kalau kamu udah ngeliat 3 zodiak itu, baru kamu ngambil garis besar dari pembacaan tersebut. Oke. Karena memang kita nggak hanya memiliki satu zodiak ya. Oke. Si cantik ini tidur dari tadi. Oke, tidur ya. Kita lihat oracle-nya untuk Pisces pembacaan kali ini. Oke, aku cut dulu videonya sebentar ya. Kita shuffle sekali lagi. Oke, untuk Pisces ada well atau sumur, lalu the letter atau surat, lalu ada cross atau salib, dan di the bottom of the deck ada tulip. Oke, di sini Pisces ya. Tulip sebenarnya energi yang bagus ya, energi yang memperlihatkan purity atau ibaratnya kesucian, energi yang natural, energi yang apa adanya, energi yang benar-benar apa ya, ibaratnya ilahi banget. Itu yang aku rasakan ya. Energi kalian sebenarnya di percintaan ini, entah kamu ataupun dia ya, walaupun banyak hal yang tidak kamu ketahui tentang dia atau dia tidak ketahui tentang kamu ya, sebenarnya hubungan kalian memberikan pelajaran yang justru besar sekali. Hubungan ini memiliki beban yang berat ya, entah percintaan, keuangan. Aku ngeliat ke arah sana juga ada, karir juga ada, namun melekat banget ke percintaan. Memang entah dia memang ngerasa terbebani saat menjalani hubungan dengan kamu, ataupun kamu menjalani hubungan dengan dia yang merasa cukup terbebani ya. Energi yang cukup memperlihatkan aku ngerasain ternyata kamu bisa menikahi seseorang yang tidak benar-benar kamu ketahui siapa orang sebenarnya, dia orang yang sebenarnya, ataupun kamu ya, dia nggak benar-benar tahu siapa kamu yang sebenarnya ya. Oke, kita lihat oracle-nya. Sepertinya mulai terbongkar siapa diri dia ataupun siapa diri kamu yang sebenarnya ya, dimana kalian berdua sebenarnya nggak, gimana dia nggak memperlihatkan ke kamu sebenarnya dia bukan orang yang munafik, bukan orang yang suka untuk mempermainkan atau membohongi keadaan. Dia sebenarnya orang yang pengen memperlihatkan siapa diri dia yang sebenarnya. Cuman ya kamu tahu, saat seseorang mencoba jujur, belum tentu kejujuran itu disukai kan, dihargai ibaratnya. Kita lihat tarotnya
The Four of Coins, lalu ada The Magician. Banyak cara yang udah dilakukan sebenarnya oleh kamu ataupun siapapun ini dia untuk memang mempertahankan hubungan kalian, walaupun berat ya, berat untuk dijalani, berat untuk dipahami ya. Seseorang mengerti sebenarnya apa yang terjadi, mulai mengerti sepertinya ini dia ya, dan dia tahu hal buruk yang udah dilakukan terhadap kamu, menyakiti kamu, mengecewakan kamu, dan itu juga nyakitin dia ya. Seven of Coins, dia pengen ngasih lihat ke kamu kalau juga dia nggak pernah berniat buruk sama kamu, walaupun misalnya dia, aku bisa bilang entah dia berkhianat, dia selingkuh, gimana pun aku harus bilang ya, hal buruk itu dia tetap merasa dia tidak berniat melakukan itu. Si Five of Swords, dia nggak berniat untuk jahat sama kamu, dia juga tidak tahu apa yang terjadi ya. Kalau kamu, mungkin dia bisa menggunakan kata hilaf di sini, namun aku nggak terlalu suka sebenarnya untuk menjadikan kata hilaf sebagai alasan ya, karena memang terkadang nggak benar-benar hilaf, terkadang ada yang benar-benar sadar apa yang dia lakukan ya. Six of Cups, dia nggak punya pilihan lain di sini sekarang selain dia bakal mencoba berubah atau dia bakal mengaku ke kamu ya. Kalau mau gimana pun dia membutuhkan kamu, dia menginginkan kamu untuk kembali ya, dia menginginkan kamu untuk memberikan dia harapan lagi ya. The Hermit, Three of Cups, dia banyak banget merenung di sini energi orang ini ya. Entah kamu ataupun dia, siapapun di sini ada posisi untuk merenung, menyadari. Namun ada energi seseorang yang dah aku capek, aku jerah sih. Namun justru saat kamunya jerah, dia bakal memberikan komitmen dan berikan harapan untuk kamu ya. Nine of Wands sih, saat kamu membuat batasan dalam diri kamu membuat diri kamu terlihat berharga di depan dia, disitulah dia boleh menghargai kamu ya. Saat kamu nggak stuck untuk berharap dia kembali dalam hidup kamu, di situ dia boleh menghargai kamu. Karena itu tadi, mungkin kamu ngerasa iya dia paham, mengerti saat justru udah kehilangan aku baru dia paham, udah aku jerah saat aku berharap dia nggak mengerti-ngerti, dia masih begitu aja terus. Yes, karena aku harus bilang, energi kamu yang melepaskan kesakitan itu, melepaskan dia, itu membantu dia untuk mengerti tentang apa yang terjadi saat ini. Jadi ya kalau kamu nggak ngelepasin, ini nggak akan benar-benar terjadi, dimana dia ada rasa menyesali dan dia mau untuk mencoba lagi di sini ya. Aku lihat oke, ada Knight of Cups, Ten of Coins. Aku ngerasakan ada energi bisa kalian pisah, dia bisa mengajak untuk di reconciliation, misalnya kalian divorce, cerai, dia bisa mengajak untuk rujuk lagi, ataupun kalian yang udah putus dia meminta untuk kembali lagi, dia pengen diberi kesempatan lagi ya. Two of Swords, namun ingat keputusan kembali tetap ada di tangan kamu, bukan di tangannya dia. Kamu sendiri yang tahu apa yang terbaik untuk kamu, pilihannya ada di tangannya kamu. Dan apakah dia tulus saat ini ya? Yes, aku ngeliat dia ngerasakan kesakitan, kekecewaan, dia ngerasa dia bodoh, dia ngerasa dia mengejar-ngejar hal yang pasti. King of Wands, Wheel of Fate atau Wheel of Fortune, Wheel of the Year, dan ada The Tower. Lalu last cardnya di sini ada Nine of Swords. Dia dalam posisi yang tidak baik saat ini. Tidak baiknya ya, dia bisa sakit, kecewa,
overthinking ya. Dia takut untuk mencoba, jadi kemungkinan dia belum memberitahu apa isi hati dia sama kamu ya, karena dia ngerasa takut akan adanya penolakan, jadi mungkin masih sekedar pemikiran dia ya. Si Knight of Swords masih ada di kepalanya dia aja, belum benar-benar dia pikirkan, dia lakukan apapun ini juga ya. Kita lihat oracle keduanya untuk Pisces. Ada the Temple Path, lalu the Storm Warning. Oke. Adjacent possibility. Dan bagi kamu yang berusaha dengan orang ini, dengan misalnya kembalinya dia bukan serta-merta untuk ngasih tahu kamu kamu ada di posisi yang benar, dianya yang salah, no, namun ini masa untuk ngasih tahu kamu ya, kalau ini masa spiritualitas untuk kamu dan juga untuk dia. Spiritualitas ini ya untuk mengingatkan kamu ya, kalau dia melakukan itu juga untuk bentuk pembelajaran kamu. Jika dia melakukan kesalahan, itu karena dia dengan kamu energinya tertrigger, dia memang harus nyakitin kamu, ibaratnya ngecewain kamu, itu untuk bentuk pembelajaran kamu. Apa yang udah terjadi di belakang ya harus terjadi, mau nggak mau kamu harus nerima. Kalau kamu masih marah, ada kebencian, ada kekecewaan untuk dia, kamulah yang menjadi pesakitan karena kamu menyimpan dendam, ada marah. Jika kamu tidak ingin kembali dengan dia, ya sudah, tidak perlu untuk ibaratnya menghina, marah-marah, dendam. Itu hak kamu memang untuk marah, namun kamu harus tahu juga hak kamu itu jugalah tanggung jawabnya kamu. Jika memang kamu sakit ya, awalnya memang karena dia, namun kalau terus-terusan bukan karena dia lagi ya, karena kamunya sendiri. Oke, ada passion, buah kesabaran, hasil doa bakal terjawab semua ya. Kamu bakal tahu apakah kamu ingin kembali dengan dia ataupun tidak. Hasilnya terlihat ya, sedikit banyaknya di sini ya, aku ngeliat. Cuman ya, apa yang harus terjadi dulu, kamu tahu saat storm, saat badai, iya, kamu bakal lihat semuanya bakal berantakan, semuanya bakal hancur ya. Karena apa? Karena proses penghancuran itu ya, untuk kita membangun ulang lagi. Memang ada badai, namun setelah itu bakal ada pembersihan, bakal ada hal yang baru dibangun lagi. That's it, aku ngeliat ya, badai yang terjadi dalam hidup kamu dan dia untuk membangun sebuah hubungan baru lagi. Kesempatan kalian bersama memang besar, namun jika kamu memilih orang lain, juga ada energi orang lain yang baru lagi. Jika memang kamu ingin dan mau, jangan simpan kebencian, kemarahan dengan dia yang udah menyakiti kamu ya. Gimana pun juga dia membantu untuk kamu berproses, mau kamu terima ataupun enggak ya, dia tetap punya potensi yang baik. Jadi dilihat juga negatifnya, dilihat juga buruknya. Jangan ibaratnya buta akan positifnya, negatifnya ditinggalkan, atau buta terhadap negatifnya, positifnya ditinggalkan ya sih. Oke, kita lihat Sun semesta. Untuk kamu yang menonton video ini, Pisces, ya. Oke, ada lightning atau power.
kristal fokus, dan ada new moon promise sih, seperti aku bilang ya, doa, harapan, dan janji yang memang untuk kamu, dan hal yang memang untuk kamu bakal datang untuk kamu. Cuman ya kamu harus tetap fokus dengan diri kamu sendiri ya, bukan dengan kesakitan dan kekecewaan kamu ya. Fokus dengan apa yang memang menjadi kekuatan kamu ya. Ingat, mau kamu kecewa, kamu marah misalnya saat mendung, matahari nggak kelihatan, bukan berarti matahari nggak ada. Matahari akan tetap ada. Dan saat malam pun kamu kira matahari itu benar-benar tenggelam, no. Saat gelap, matahari sedang terang-terangnya di belahan bumi yang berbeda arah dengan kita. Matahari nggak pernah tenggelam ya, tetap bersinar. Hanya aja kita nggak melihatnya karena memang waktunya belum saatnya. That's it ya. Bukan berarti keadaan buruk itu nggak ada hal baik setelahnya, no. Ya hanya tinggal kamu percaya apa enggak kalau semua bakal baik-baik aja ya. That's it, think that's all ya. I hope that you can enjoy this video. Jika kamu ingin counseling atau personal reading ya, silahkan klik link di bawah sini. Okay, see you in the next video. Bye bye. Cilabu sudah mau tidur. Okay, jaga kesehatan ya.